Tuhan kita. Yes, Puji amin. Tuhan kita boleh menikmati pagi yang indah ini dan kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah online Yes, haleluya. bersama-sama. Kita mau berkumpul memuji nama Tuhan kita, Amin. mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk segalanya. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, nama yang begitu dahsyat, nama yang begitu besar. Dan saat ini Tuhan, kami tidak sabar lagi untuk bersorak-sorai memuji nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam kami nama berdoa. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau ajak semua jemaat yang menyaksikan ibadah online ini. Ayo, mari bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang beri kekuatan, Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama
Karena tiba saatnya kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita sejenak. Kita mau menjamkan mata kita sebentar saja. Mari kita dalam hati berkata, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat amat baik kepada kami. Hingga detik ini, hingga saat ini Tuhan, kami semua masih boleh bernafas. Kami memperoleh kasih karunia-Mu. Kami memperoleh damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami tahu masalah pasti datang. Kami tahu iblis tidak akan pernah diam. Tapi kami tahu satu hal, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Dalam keadaan apapun itu juga Tuhan. Dan sekarang kami mau datang ke hadirat-Mu untuk berdiam dan menyembah-Mu saja Bapa. Oh haleluya Tuhan. Mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Sebab Kau Allah Immanuel Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami mau datang lebih lagi Tuhan dan berserah kepadamu saja Tuhan. Oh haleluya. Amin. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Kirabata Sarakai, Unamarada Shekarabata Shara, Kirabata Layarata Shararaki, Ida Barata Sharada Handa Kakair, Urabata Larada Shalaraki. Kau Tuhan penebusku, sebab karena salibmu Kau menyelamatkan hidupku Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kita mau katakan lebih lagi Tuhan, haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan bagi kami semua umat-Mu. Begitu besar Tuhan karya-Mu yang Kau ciptakan di dunia ini Tuhan. Dan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan siap mendengarkan untuk firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau menyertai Tuhan, biarlah firman ini boleh terus kami ingat selama hidup kami dan menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Menjadi pelajaran Tuhan, menjadikan sebuah paduan Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur pada Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dan mulia. Selalu memberi terbaik kepada kita, membimbing kita, memelihara kita, menjaga kita. Sampai detik ini kita tetap sehat dan penuh damai. Semua anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tema hari ini yang saya bawa adalah berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berkenan kepada Allah. Nah, sebelumnya kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau Allah yang baik, Allah agung dan mulia. Hari ini Engkau berikan kami kesempatan bisa mendengar sabda-Mu, bisa memuji, menyembah-Mu tempat ini. Dan juga Engkau berikan kami kesempatan juga bisa merenungkan firman-Mu di tempat ini. Kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami hikmat, pengetahuan bijaksana, kesabaran, damai, sehingga kami bisa simak firman-Mu atau respon firman-Mu dengan baik. Kau pimpin dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu. Jadi judul kita itu berkenan kepada Allah. Saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 12. Dan berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Dan kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah.
Hal itu memang telah kami turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pekudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya di dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah membagi kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri yang bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Nah, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, menjalani bentuk hidup yang kudus sepertinya sangat sulit di zaman sekarang ini. Memilih hidup kudus berarti itu melawan arus dunia yang terus memotivasi orang-orang hidup di dalamnya untuk mencari kesenangan dengan mengikuti hawa nafsu sebanyak, sebesar, dan seseling mungkin. Yang aneh bukan lagi kalau orang melakukan percemaran, tetapi justru yang hidup kudus. Selingkuh dianggap hebat, gonta-ganti pasang itu membanggakan. Para pelaku korupsi masih bisa tampil bak megastar di televisi ketika ditangkap atau diperiksa. Dunia semakin parah moralnya, terus terdegradasi, tercemar, lenyap bersama keinginan-keinginannya. Nah, saat ini memang mendapat kesulitan dalam pertemanan karena memilih hidup kudus. Kadang-kala kita terus ditawakan orang oleh teman-teman kita atau kawan kita karena dianggap bagaikan makhluk aneh, menolak gaya pacaran bebas, atau head out di diskotik, menikmati segala suguhan di sana, dan lain-lain. Akhirnya kita juga dianggap bodoh karena menolak segala hal yang menyenangkan. Dengan santai, saya pernah menjawab kepada teman saya atau kawan saya. Saya katakan mudah bagi saya untuk menjadi seperti kalian. Tetapi pasti bakal sangat sulit bagi kalian untuk bisa menjadi seperti saya. Nah, walaupun sebuah jawaban yang sangat sederhana, tapi mahal harganya. Mari kita harus siap berlawan dengan arus kebiasaan dunia. Mungkin dikucilkan, mungkin ditertawakan, tapi itulah harga yang harus dibayar untuk menjadi orang-orang hidup kudus, tepat seperti yang diinginkan Tuhan. Meski penyesatan semakin intens, kecenderungan manusia untuk tergiur akan keinginan daging bukanlah isu hari ini saja. Itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Maka Paulus menganggap penting penekanan anjuran untuk hidup kudus
dalam pemberitaannya kemana-mana, termasuk kepada jemaat Tesalonika. Paulus juga mengatakan bahwa setelah ia dengan rekan-rekan sepelayannya mengajarkan cara-cara hidup sesuai firman Tuhan, adalah penting bagi jemaat Tesalonika untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka dari sebuah baik menjadi lebih baik dan lebih bersungguh-sungguh lagi. Sehingga Paulus mengingatkan mereka agar terus meningkatkan semua yang baik yang sudah mereka lakukan. Oleh karena Paulus tidak mau mereka lenggah dan masuk ke dalam bagian-bagian kehidupan yang berpotensi menjatuhkan mereka. Area-area yang harus mereka hindari. Nah, hal yang berpotensi pada waktu itu masih saja sama dengan pergumulan kita hari ini, yaitu pada masalah kecemaran hidup. Paulus mengingatkan mereka agar mereka menjauhi hawa nafsu, pencabulan, seperti dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup jujur, tidak menipu, tidak merugikan, atau berbuat salah pada orang lain. Mereka diminta untuk tetap memiliki kendali penuh atas diri mereka, sehingga tetap bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh mereka. Meneladani langsung cara hidup Yesus, sehingga cara hidup mereka bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, Paulus mengingatkan kembali bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal yang cemar, tetapi kepada apa yang kudus, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, dengan dasar ini Paulus juga mengingatkan konsekuensi atas dosa. Ketika kita menolak untuk mengkuduskan diri, menjauhkan diri dari segala area hidup yang mencemarkan, itu artinya bukan menolak manusia, melainkan Allah sendiri telah memberikan rohnya yang kudus. Nah, semakin kita hidup menyerupai Yesus, maka semakin pula kita mencerminkannya di dunia. Cepat atau lambat kita akan menemukan perbedaan antara mengetahui firman dan menjalani firman. Kalau berbicara hanya sekedar mengetahui firman, hanya akan membawa kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau kita menjalankan firman atau melakukan firman Tuhan, akan mendatangkan sebuah hubungan kekaripan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ambil contoh sederhana saja tentang sebuah hubungan. Kalau berbicara tentang membangun hubungan kasih dengan seseorang alias pacaran, mengetahui segala tips dan trik agar tidak ditolak ketika menyatakan cinta. Tetapi hanya dengan melakukan secara langsunglah kita bisa membangun hubungan dengan orang yang kita cintai secara nyata. Nah, seperti itu halnya dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus membaca Alkitab berulang-ulang, mendengar semua khotbah. Tapi hanya dengan melakukan firman-lah kita akan memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan secara nyata. Nah, adalah baik jika kita sudah mulai menjalankan cara hidup kekristenan, tapi selanjutnya teruslah tingkatkan dengan lebih serius dan bersungguh-sungguh lagi. Jangan beri celah atau luang apapun bagi segala kecemaran untuk bisa masuk mengkontaminasi kita. Jangan beri toleransi atas dosa sekecil apapun bentuknya. Setiap dosa yang kita berbuat berarti memalingkan muka dari Tuhan menuju kepada iblis. Hidup dengan kekudusan sesuai dengan panggilan Tuhan harus menjadi bagian hidup sehari-hari.
Bukan hanya kapan kita mau, kapan kita berkenan, sepanjang tidak mengganggu kesenangan atau hanya pada saat-saat tertentu saja, tetapi harus menjadi sebuah gaya hidup. Kita harus kembali kepada sebuah dasar pemikiran bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Kita mau memuliakannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, mari kita lihat lagi Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tak terhitung banyaknya kita membuat kesalahan-kesalahan fatal dalam hidup kita. Jalan ini, oleh karena kita melakukan apa diperintahkan oleh pikiran kita. Padahal kita tahu bahwa hal ini negatif, bahwa hal ini bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab tindakan kita ada buah atau hasil dari sesuatu yang kita pikirkan. Nah, karena itu dalam aspek tindakan ini pun penting sekali bagi kita untuk memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan sebagai pengendali penuh setiap tindakan kita. Nah, dengan kekuatan sendiri sulit bagi kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab tubuh, tabiat dosa cenderung menarik kita untuk melakukan tindakan semata-mata memuaskan keinginan daging. Nah, kita bisa lihat lagi Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, namun bila kita mau tunduk kepada Roh Kudus, kita akan dipimpinnya kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, selaras dengan pikiran, perasaan, dan hati Tuhan. Nah, dari Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kita bisa lihat Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu dengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi hidup Kristen ini bukanlah soal apakah kita mampu atau tidak, melainkan apa yang kita mau atau tidak. Kalau kita mau, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita. Karena kita bisa lihat 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, dengan ayat ini Bapak Ibu saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya selama kita mau dan siap melakukan firman, maka Kristus melalui Roh Kudus akan memampukan kita, menguatkan kita, menyempurnakan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, hidup dalam kebenaran dan kekudusan adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman Kristiani, yang merupakan harga mati. Sebab ada tertulis, kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Ya, kita baca lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita dapat hidup dalam kekudusan jika kita mau menyalakan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Cara kita harus mengurusi masalah-masalah kita sendiri, bekerja keras agar dapat menjadi berkat dan kesaksian yang baik. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaan saya adalah, sudahkah hidup kita berkenan kepada Allah dalam segala aspeknya? Di zaman yang semakin gelap, yang bengkok ini, marilah kita minta pertolongan Roh Kudus memampukan kita hidup kudus dengan menjauhi segala hawa nafsu dan percambulan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kami tahu kami harus menjauhkan dengan segala sesuatu yang kelihatan baik, selalu membuat kami jatuh dalam dosa. Mulai hal ini kami selalu dekat padamu, selalu ikutin segala kehendak. Kami akan melakukan segala sesuatu untuk berkenan kepadamu. Hal-hal yang bertentangan, hal-hal yang menyimpang, kami harus stop dan lepas semuanya itu. Kami harus pegang janji-janji. Karena Engkau Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Mengerti, dan Maha Hadir. Terima kasih Tuhan, lewat firman inilah membuat kami semakin mengenal-Mu semakin dalam, semakin mengerti pikiran-Mu, semakin tahu tentang kehendak-Mu semakin dalam. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bisa ikutin live streaming ini dari awal sampai akhir berjalan baik dengan tenang yang penuh damai. Semua adalah anugerah-Mu semata-mata. Ya Bapa, hamba tetap meminta Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan yang ajaib. Engkau tahu saat ini banyak orang-orang haus, lapar pada firman-Mu. Banyak juga ikut dengan live streaming ini. Mereka berseru nama-Mu. Mereka ingin pertolongan-Mu. Mereka ingin merasakan cinta kasih-Mu. Mereka ingin mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Ya Tuhan Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Engkau bisa melihat dalam hati kami orang-orang setia atau orang-orang yang taat, orang-orang yang percaya penuh kepadamu. Dia tangan-Mu lah menjamah mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka, membuka jalan keluar bagi mereka yang jalan buntu, memberikan mereka masa depan yang penuh cemerlang, memberkati segala pekerjaan mereka lakukan. Apapun mereka berbuat, apapun mereka cita-citakan, rindukan akan tercapai. Dia merasa mereka bisa mengerti bahwa Allah kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang tulus bekerja, Allah yang sanggup melakukan segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap kita arahkan tangan kita ke atas, terima damai sejahtera Allah. Pulanglah, terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.